Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ayat pada waktu itu di zaman bangsa Arab. Bangsa Arab itu istrinya banyak-banyak sebelum turun ayat itu. 10, 12, 13, mungkin 24 ya. Sampai lebih dari itu. Maka di dalam memahami ayat itu para ulama di dalam memahami ayat itu berkaitan dengan masa orang-orang Arab itu istrinya banyak, sehingga secara histori, secara sosial ya, dari aspek sosial ya, di situ para ulama semua ijma dan sepakat bahwa poligami itu bukan satu hukum yang dianjurkan, apalagi diwajibkan. Dan itu bukan wajib kok hukumnya, apalagi disunahkan, apalagi dianjurkan. Jadi ayat tersebut itu bukan anjuran. Seperti diterangkan oleh ulama kita, yaitu Syekh Muhammad Hatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Di situ dikatakan bahwa kesepakatan para ulama itu poligami itu bukan anjuran Islam. Dalam hukum Islam yang sebenarnya bahwa orang berpoligami itu boleh karena ada ayat fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'tilu fawaidah. Nikailah wanita-wanita yang kamu sukai, 2, 3, atau 4. Maka apabila kamu takut tidak bisa berbuat adil, fawaidah, cukup seorang saja. Memang dalam kehidupan berkeluarga itu paling ideal, paling nyaman, paling membahagiakan. Artinya untuk situasi apapun memang istri satu. Terkadang istri satu aja bisa tidak adil terhadap dirinya, tidak adil terhadap istrinya. Terkadang ada istri satu padu, wong tinju terus. Sebenarnya orang berkeluarga itu kan mudah, tinggal seorang suami sebagai pemimpin keluarga. Coba kita lihat kehidupan Rasulullah SAW. Jangan menyamakan umat itu kepada makom Rasulullah, itu salah besar. Sebab Rasulullah itu seorang makom yang tidak dimiliki oleh umat, tidak dimiliki oleh manusia biasa. Nah, Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bukan wahyu. Kalau penitri 2, 3, 4 ya bukan wahyu tapi nafsu. Kan seperti itu. Maka dari itu dilihat dari segi pandangan Islam, ijma, kesepakatan para ulama bahwa beristri 2, 3, 4 itu bukan anjuran, apalagi wajib ya, apalagi disunahkan harus 4, itu tidak. Memang ada segelintir orang yang mereka memakai ayat itu tidak berdasarkan ijma ulama. Ini yang masalah. Wah, yang penting pokoknya istrinya harus 4 itu sunnah. Padahal dalam Islam itu bukan anjuran. Bukan anjuran. Setelah saya telaah dalam kitab Mughnil Muhtaj, di situ kan diterangkan bahwa kesepakatan para ulama bahwa yang dimaksud ayat
dari Allah Subhanahu wa taala, itu para ulama melihat dan memahami dari asbab nuzulnya. Pada itu di zaman orang-orang Arab ya, itu menikahi seorang wanita tidak ada batasnya. Sehingga turunlah ayat itu untuk membatasi. Jadi kalau ada yang bertanya, bolehkah hukumnya poligami? Boleh. Namun di dalam Islam itu bukan anjuran, itu bukan. Apalagi disunahkan harus 4, itu tidak. Dalam Islam itu afdal itu memang satu. Karena apa? Pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak berat dan ringan. Dan manakala kok ada orang mau poligami, boleh hukumnya. Dengan catatan kalau mereka bisa adil. Ya, terkadang kepada istrinya saja yang satu. Ya, kurang menyayangi, kurang mencintai. Ya. Pada waktu awal saja mereka cinta, setelah pernikahan punya anak pertama, kedua sudah berubah cintanya. Padahal dicontohkan oleh Rasulullah SAW tidak demikian. Semakin perkawinan itu semakin lama, itu semakin sejuk, semakin sayang, semakin cinta. Ini adalah peranan sebagai seorang laki-laki yang menjadi pemimpinnya seorang wanita. Coba sekarang, kalau mereka hanya meniru makom khosnya Rasulullah, makom khosnya ya, yang tidak bisa ditiru oleh umat lain, yang tidak bisa ditiru oleh umatnya. Sekarang kalau Rasulullah ada makom khos, Rasulullah bisa Isra Mi'raj, dikehendaki Allah, seorang Nabi dan Rasul. Rasulullah itu dapat wahyu dari Allah, dan Rasulullah menikahi istri-istrinya Rasulullah itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu semata. Maka dari itu di dalam Islam itu sendiri tidak ada anjuran ya, bahwa orang Islam itu disunahkan beristri 4, itu tidak ada. Ijma sepakat para ulama bahwa itu bukan anjuran. Kalau berbicara tentang persoalan hukum, boleh, diperbolehkan. Ada ayat di situ, fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Tapi ayat seterusnya kan ada fa in khiftum alla ta'dilu fawaidah. Kalau memang takut tidak bisa berbuat adil, itu lebih baik satu. Ini adalah dasar pada hukumnya yang memahami para ulama, kesepakatan para ulama memahami asbabun nuzul ayat tersebut. Sebenarnya pada zaman itu untuk membatasi agar orang-orang Arab itu ada batasannya, yaitu 2, 3, atau 4 ya. Begitu. Tidak ada seorang yang kasih sayangnya, cintanya kepada istrinya yang seperti Rasulullah itu belum ada. Setidaknya kita meniru, mencontoh kepada Rasulullah cintanya kepada istri. Tidak boleh meniru Rasulullah makom khosnya. Rasulullah itu istrinya 12. Mengatakan, kalau ulama mengatakan 12 sampai 13. Lah Rasulullah kan dapat wahyu, tidak berdasarkan lihat nafsu, arahnya hawa nafsu kan bukan. Tapi kalau kita satu saja terkadang ora ke rumah tuh, apalagi 2, 3 sampai 4. Jadi intinya itu bukan anjuran. Sampai Rasulullah saking sayangnya kepada istrinya. Rasulullah itu seorang Rasul, seorang Nabi, seorang kekasih Allah, Asrafil Anbiya wal Mursalin, Imamul Mursalin, pemimpinnya para Rasul, para Nabi dan Rasul. Itu pada waktu Rasulullah, beliau
sedang ada acara dengan para sahabat. Terus Rasulullah pulang tengah malam. Rasulullah tidak pernah menotok pintu, tidak pernah. Ini Rasulullah, seorang Nabi, derajatnya sangat tinggi di sisi Allah, karena kekasih Allah. Itu tidak pernah menotok pintu. Sehingga pada waktu Rasulullah pulang kemalaman, Rasulullah itu menggelar serbannya, tidur di depan pintu. Sampai pada waktu itu Siti Aisyah terbangun membuka pintu sangat kaget. Wahai baginda Rasul, wahai sayangku, wahai kekasihku, Siti Aisyah. Dan Nabi itu kalau memanggil istrinya belum pernah namanya. Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Ya Habibi, wahai sayangku, wahai kekasihku. Coba kita pulang malam, totok pintu, nggak dibuka-bukakan, langsung ditendang pintunya, langsung marah-marah. Ini loh contoh Rasulullah, betapa sayangnya kepada istrinya. Tidak ada yang cintanya dan sayangnya seperti Rasulullah. Kita ini kan belajar, sedang belajar ketulusan mencintai dan menyayangi istri dan keluarga. Pada inti pokoknya, kalau ada orang mengatakan bahwa itu poligami harus beristri 4, itu karena itu sunnah Rasul, itu dari Al-Quran. Kita tidak boleh mengambil langsung Al-Quran dan hadis tanpa ijma, kesepakatan para ulama. Karena mereka akan mengambil tidak ada dasarnya. Terus gurunya siapa? Langsung mengatakan letterlock ya, secara harfiah, hanya secara letterlock ya, secara harfiah. Padahal di situ asbabun nuzul pada waktu itu bahwa ulama sepakat ayat itu bukan berupa anjuran atau disunahkan harus beristri 4, apalagi wajib, tidak dikatakan wajib. Jadi ini dikatakan juga dalam Mughni Mutad itu dikatakan juga bahwa poligami itu alasan-alasannya adalah li'ajli darurat, karena darurat ya, karena situasi keadaan. Umpama ada seorang yang punya istri tapi belum mempunyai anak, itu saja para ulama ada, meskipun istrinya tidak mempunyai anak tetap satu. Masya Allah, itu luar biasa. Lah, umpamanya istri itu mengizinkan, umpamanya lah, Mas, sudah berpuluh tahun kita tidak punya keturunan, bagaimana Mas kalau jenengan mau masna, mau beristri lagi, bisa lebih senang Mas, siapa tahu punya anak bisa dengan senang hati. Nah, itu tidak ada masalah, no problem kan, no problem kalau seperti itu. Apakah boleh? Boleh. Ini adilnya Allah, kebijakan Allah, Masya Allah, kebijakan Allah. Jadi bisa juga ada khos, ada am, artinya ada alasan-alasan tertentu atau ada alasan umum. Karena di dalam kitab Fathul Qorib juga diterangkan juga bahwa umpamanya menikahi seorang wanita tapi tidak bisa diduhul. Maksud arti duhul tahu dah? Tidak bisa diduhul, tidak bisa dijima lah. Karena mungkin ada suatu ketidaknormalan yang ketika itu ya, sehingga untuk kebutuhan biologis seorang suami tidak bisa untuk berhubungan, alasan-alasan tertentu. Setelah itu dia mau menikah lagi, itu yang namanya darurat yang seperti itu. Dan istrinya pun menyadari kalau
mereka itu tidak bisa untuk jima ya, untuk dukul ya, terus mengizinkan seorang suami itu untuk beristri lagi dengan alasan seperti itu. Yang penting tidak menceraikan kepada istrinya. Jadi manfaat dari ayat itu sangat luar biasa, sangat komprehensif ya. Dan alasan-alasan yaitu li'ajli darurat karena arahnya darurat ya, mungkin dari keturunannya. Nah, kalau istrinya sudah cantik, normal, satu aja kadang-kadang tidak kuat bapaknya ya, satu saja kadang-kadang nggak sanggup melayani istrinya yang satu saja, sudah menurunkan anak-anaknya dengan bagus, dengan baik-baik, tiba-tiba mereka itu akan menikah lagi. Ya memang dalam fikih seorang suami itu menikah tanpa izin istrinya itu diperbolehkan, meskipun itu kurang afdol, akan menyakiti hasil istrinya. Tapi istrinya iya sah ya. Namun di dalam ajaran Islam itu sendiri adalah mengedepankan kasih sayang yang tinggi, juga menjaga perasaannya seorang istri, sehingga kesepakatan ijma ulama, kesepakatan para ulama bahwa ayat itu tidak menandaskan bahwa itu anjuran, apalagi disunahkan 4 itu tidak. Memang dasar TK itu adalah sunnah. Nah, tentang persoalan poligami itu bisa dikatakan mubah, bisa dikatakan mubah. Maka dari itu banyak segelintir orang yang mereka terkadang memelintir ayat itu karena mereka akan menikahi seorang beberapa wanita, tapi dengan dasar hawa nafsu. Kalau ditanya masalah hukum boleh, tidak ada masalah. Namun tidak ada anjuran di dalam Islam, yang sebenarnya tidak ada anjuran bahwa semua orang Islam beristri 4, disunahkan beristri 4, itu tidak. Itu tidak sama sekali. Inilah hebatnya Islam, mengangkat martabat seorang wanita dengan marwah yang sangat tinggi, peradaban yang diterapkan, syariatnya Allah yang membuat syariat yang diterapkan oleh ajaran Rasulullah SAW itu sangat-sangat bijaksana. Kita mau hidup sampai ya, kalau istri saya itu tahu kapasitas saya, nggak mungkin saya berisi 2 atau 3, karena tahu kemampuan saya, tahu fisik saya. Jadi kalau saya lebih nyaman satu dengan anak-anak ya, betapa bangganya seorang suami ya, itu bisa membahagiakan anak istri, itu adalah suatu kebanggaan tersendiri sebagai suami. Itu menurut saya ya. Karena saya yakin bahwasanya seorang istri yang diduakan apapun tidak akan nyaman perasaannya, dan paling tidak sebahagia istri satu. Artinya suami beristri 1 ya, itu si istri lebih nyaman dan lebih tenang ya, tidak psikis ya. Soalnya biasanya saya yakin ya, seorang laki-laki kepingin matna itu pasti lebih cantik daripada istrinya, lebih muda daripada istrinya. Saya belum pernah melihat kok orang matna itu yang umur 65,
Ya, atau yang bojonom kok luwih tuwa, 60 ya ya, kan? seperti itu ya. Bojonom kok luwih tuwa, mungkin. Iya, jadi itu banyak terjadi semacam itu. Dan Allah yang membuat syariat itu Allah sangat adil, karena Allah itu tahu apa yang menjadi keinginan hamba ya. Terus persoalan hamba, persoalan yang ada di dunia ini. Makanya dalam konteks ayat ini sangat komprehensif. Jadi alasan-alasan poligami itu boleh ya, tapi biasanya keluarga yang ideal itu ya satu, yang ideal, yang bisa sakinah, mawaddah warahmah. Terus mengatakan, apakah yang istri 2, 3, 4 tidak bisa sakinah, mawaddah warahmah? Ya kalau memandang seperti itu ya tergantung kepada orang yang punya istri 4 ya. Ada masalah tidak kira-kira anak-anaknya mungkin kan? Bisa adilkah mereka kepada para istri-istrinya? Kecuali Rasulullah SAW itu pengecualian. Rasulullah itu kekasih Allah. Rasulullah itu dengan istri-istrinya itu karena wahyu dari Allah, perintah dari Allah. Kalau kita buru-buru perintah dari Allah, buru-buru ilham, terkadang ya orang memandang itu secara harfiah dengan ayat itu pakai dalil. Ini fangkihu ini kan jamak, fangkihu ini kan fi'il amar, sehingga mereka itu seolah-olah itu perintah. Mereka tidak melihat kaidah, tidak melihat kaidah usul fikih. Mereka tidak melihat dari ijma para ulama. Nah, kita kan mengikuti Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, setelah tabi'in para ulama-ulama. Itu sebagai pegangan kita kalau kita akan selamat dunia dan akhirat. Jangan menggali dengan nilai-nilai ayat-ayat Allah tersebut tanpa gurunya ulama. Kalau tanpa gurunya ulama, berarti gurunya setan. Ini berbahaya. Banyak orang tersesat karena mereka tidak mengikuti kepada ulama-ulama. Kenapa? Tidak langsung Al-Quran dan Hadis. Lah siapa yang memahami Al-Quran dan Hadis kalau selain ulama itu siapa? Lah, ulama bukan, ahli tafsir juga bukan, ahli fikih juga bukan. Mereka langsung menerjemahkan dengan keinginan, dengan akal pikirannya, dengan hawa nafsunya. Ini yang berbahaya. Ini yang sangat-sangat menyesatkan. Kita kan enak. Apa yang dikatakan ijma ulama itu lebih aman. Karena ulama itu sangat paham tentang masalah tafsir, asbabun nuzul, tentang masalah mustalahul hadis, kaitannya dengan usul fikih. Ini sangat penting untuk pegangan kita. Jadi tidak bolehlah kita itu langsung secara harfiah mengatakan bahwa ayat itu diperintahkan. Itu tidak boleh. Hal yang seperti itu. Kalau berbicara takdir itu kan rahasia Allah. Takdir sebenarnya itu rahasia Allah dan itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau Allah mentakdirkan, kalau berbicara persoalan takdir, kita sudah habis, nggak bisa ada pembahasan lagi karena takdir adalah keputusan Allah, qadallah, keputusan Allah. Sehingga keinginan manusia, apapun keinginan manusia tidak akan bisa lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau Allah mentakdirnya istrinya 2 atau 3 atau 4 ya
Ya tidak ada masalah kalau oleh mentakdir Allah itu dibolehkan, dibolehkan. Tapi takdir itu kan kepastian Allah, bukan kepastian manusia. Jangan takdir dibuat, aku tak beristri dua, berarti takdir saya istri dua. Jadi artinya jangan kita sampai setelah kita beristri dua terus tiga kita tidak bisa adil. Awas, jangan sekali-kali kita menyalahkan Allah. Allah sudah memperingatkan, Allah ta'dilu fawahidah. Kalau tidak bisa berbuat adil, cukup satu saja. Cukup satu saja. Jadi itu adalah satu kenyamanan, orang bisa tenang ibadahnya karena banyak problematika yang ada. Dan sangat sedikit sekali orang yang berisi 2, 3, 4 nyaman kebahagiaannya, sangat sedikit sekali. Ini di luar konteks ulama, di luar konteks ulama, orang awam ya, berbicara tentang orang awam. Kalau ulama sudah maklum, karena ulama sangat memahami, tahu ilmunya. Itu kan ada ulama yang istrinya 2, 3, 4. Lah ulama kok itu maklum. Kenapa maklum? Karena ulama paham tentang masalah ilmu matnah warubah. Yang kedua, untuk keturunannya akan lebih banyak. Para ulama itu untuk mengkader ya. Nah, makanya saya mengatakan lagi, tidak dilarang poligami ya. Yang paling aman ya monogami ya. Nyaman ya, sebagai orang awam lah. Jadi seorang ulama ada yang punya 2, 3, 4. Ada juga seorang ulama besar, itu istrinya hanya 1, sampai tidak punya keturunan pun beliau tidak mau menikah lagi. Ini luar biasa. Coba kita buat alasan, mesti tetap dibuat alasan. Seperti contoh Mbak Jadi Ahmad Rupiah, itu tidak punya keturunan, ya istrinya 1. Banyak ulama-ulama besar ya, padahal mereka mampu dalam segi keilmuan, dalam segi adil aku yakin bisa. Namun kenapa memilih 1? Apalagi kita ini orang awam, mau berisi 2, 3, atau 4, banyak problem. Nanti istri yang muda itu mesti lebih disayang daripada istri yang tua. Itu biasanya seperti itu. Karena orang Jawa mengatakan, nek bojone loro padu terus tambah 1, tambah 1 menjadi 3, biar tenang ya, makin parah. Tambah lagi 4. Tidak bisa merasakan nikmatnya hidup ya. Kalau bahasa Jawanya itu senengi sak klendeng, rekosone ketiga rendeng. Itu orang Jawa pernah mengatakan seperti itu. Dan kita tidak boleh menyalahkan orang yang beristri 3, 2, 3, 4 karena boleh, dengan catatan asalkan bisa adil ya. Kalau tidak adil, fawahidah, Allah ta'dilu fawahidah, cukup 1 saja. Karena ini banyak sekali berkembang ya di orang awam ya, di masyarakat awam. Itu segelintir orang ya, itu dengan gampang mengatakan bahwa ayat itu adalah anjuran, beristri 4 itu anjuran. Itu bukan anjuran ya. Ijma sepakat ulama, sekali lagi itu bukan anjuran, apalagi disunahkan 4 itu tidak. Apalagi diwajibkan, ini lebih parah lagi. Asal hukum nikah itu kan tidak wajib, asalnya kan sunnah. Ini sebaik-baik doa itu adalah doanya seorang istri yang solehah. Orang awam kadang-kadang buyunya seperti itu. Kalau istrinya banyak lebih baik yang mendoakan, ini katanya seperti itu.
Dan itu hanya guyon saja. Ya sebenarnya belum tentu istrinya 2, 3 atau 4 mau mendoakan, boro-boro mendoakan. Ya mereka ya keroyokan nafkah. Kalau tidak adil diprotes, ya bisa-bisa suami diroyok istrinya kalau mereka tidak adil, sehingga akan mengganggu mengganggu takarub kepada Allah ya. Selalu satu di dalam persoalan ekonomi, yang kedua masa depan anak-anaknya, bagaimana mereka bisa adil terhadap istri, tidak sekedar istrinya, namun juga keturunan anak-anaknya itu biasanya banyak tidak adilnya kalau umumnya ya ada sebagian kecil ya, itu ada yang bisa adil. Makanya dikatakan kalau memang bisa adil ya boleh aja 2, 3 atau 4. Ini adalah ayat yang membolehkan orang berpoligami, namun bukan disunahkan poligami atau anjuran dalam Islam. Inilah hebatnya Islam. Segala problem apapun, segala aspek kehidupan yang ada itu sudah ada di dalam Islam. Itu semuanya kompleks, semuanya ada di situ, sehingga tinggal kita itu mau mengamalkan satu amaliyah yang bisa nyaman, tenang, atau kita berani beratraksi. Kalau saya mengatakan orang awam ya, itu beristri 2, 3 atau 4 itu sama dengan main atraksi kalau menurut saya. Ini adalah pandangan para ulama-ulama kita. Jadi kalau menurut saya poligami tidak privasi ya, karena negara itu juga mengizinkan ya, terkecuali PNS, Polri, TNI itu tidak diperbolehkan ya. Tapi kalau orang umum biasa itu diperbolehkan dengan aturan-aturan pemerintah. Artinya harus ada pernyataan dari istri pertama bahwa dia setuju suaminya berpoligami. Tapi pemerintah ya, negara ini saya akui bagus bahwa PNS, TNI, Polri itu semua istrinya satu. Karena apa? Seorang pejabat itu bisa tugas dengan baik manakala didukung dengan seorang istri yang baik. Makanya pemerintah bahwa poligami itu tidak diperbolehkan bagi PNS, TNI, atau Polri ya. Itu adalah satu keputusan yang baik. Meskipun di dalam Al-Quran itu dibolehkan, namun tidak dianjurkan. Jadi poligami ada yang dimaksud privasi, itu kan nikah siri ya maksudnya ya. Sebenarnya nikah siri dan nikah resmi itu perbedaannya. Kalau nikah resmi tercatat di catatan sipil, catatan negara, namun kalau nikah siri ya, nikah umpet-umpetan ya, itu tidak dicatat di kelembagaan Kementerian Agama. Padahal seorang yang nikah siri itu yang kasihan anaknya. Kalau tidak diresmikan secara negara, bagaimana mereka nanti minta akte kelahirannya, bagaimana pendidikannya anak, bagaimana ya. Ini yang harus dipertimbangkan matang. Kalau memang mau menikah lagi atau poligami ya terang-terangan, itu hanya harus secara negara, sehingga anak-anaknya itu tidak jadi korban. Ini tentang persoalan
nikah siri dan nikah resmi ya. Kalau siri apakah sah? Sah. Apa bedanya? Apa bedanya nikah resmi dengan nikah siri? Bedanya cuma kalau nikah resmi dicatat negara, kalau nikah siri tidak dicatat negara. Makanya kalau seorang laki-laki yang nakal itu setelah nikah siri, mereka tidak senang, udah katakan talak, kamu saya talak, selesai. Padahal punya guru gini umpamanya sudah punya anak lah. Atau seorang yang nikah siri, mereka punya harta benda banyak, punya harta benda banyak. Setelah itu dia meninggal. Ini anaknya di nikah siri, kalau secara Islam dia punya hak waris. Tapi kekuatan hukum negara mereka tidak ada, lemah. Sehingga terkadang anak-anaknya itu nggak dapat apa-apa. Makanya saya sangat setuju bahwa pemerintah itu akan mengayomi kepada masyarakat sehingga nikah siri itu merupakan pelanggaran. Meskipun hukum Allah tidak pelanggaran. Karena asarnya nikah siri itu yang jadi korban anak-anaknya tidak terdaftar di catatan sipil, itu masalahnya. Di negara akan mengambil satu kebijakan sendiri ya. Di antaranya jadi kan nikah itu kan sunnah. Hukumnya nikah itu sunnah. Manakala mereka bisa mengendalikan hawa nafsunya, umpamanya mereka menuntut ilmu ya, saking asiknya menuntut ilmu sehingga mereka tidak punya keinginan untuk nikah. Namun mereka itu tidak benci kepada pernikahan. Artinya mereka tidak mengharapkan pernikahan, mereka tidak karep nikah. Karena mereka kesibukan menuntut ilmu, kesibukan dengan sibuk-sibuknya ya. Bagaimana hukumnya orang yang tidak menikah? Boleh. Karena hukum nikah tidak wajib nikah itu kan. Nah, terkena hukum wajib juga manakala mereka tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, takut mereka zina, maka wajib nikah. Asal mulanya hukum nikah adalah sunnah, bisa juga haram, bisa juga makruh kalau dalam kitab Al-Mu'in itu dikatakan juga, ya, karena ada sebab musababnya, Tapi asal peletakannya hukum adalah sunnah. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadis itu kan bahwa an-nikahu sunat. An-nikahu sunat, bahwa nikah adalah sunat. Terus Rasulullah mengatakan lagi, faman rohiba an sunati falaysa, siapa mereka tidak menyukai sunahku. Artinya tidak menyukai berarti kan membenci ya. Tidak menyukai sunahku, tidak termasuk umatku. Nah, hadis tersebut kan pernyataan Rasulullah kan bahwa nikah sunat, bahwa nikah itu pada dasarnya adalah sunat. Jadi kalau ada orang mereka tidak nikah ya, sampai mereka meninggal ya, ada alasan-alasan tertentu ya, kemungkinan ya, orang itu tidak nikah karena mungkin tidak punya sahabat atau mungkin impoten dan sebagainya ya, sehingga mereka tidak menikahi seorang istri. Namun mereka itu di dalam hatinya dan pikirannya bahwa mengatakan nikah itu adalah sunnah. Terus kesibukannya mereka tidak punya niat bermaksiat, itu tidak. Nah, kalau ada orang kok mereka tidak mau nikah, namun mereka maksiat ya. Nah ini yang wajib nikah ini. Ini kalau nggak nikah dosa besar ya, karena mereka tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kecuali kalau mereka mungkin di pesantren ya, kesibukan
mereka mencari ilmu, ya, sehingga asiknya mencintai ilmu, sehingga mereka itu sampai tidak nikah. Nah, bagaimana hukumnya? Boleh kok. Iya, memang beda. Ada nilai tersendiri. Karena pahalanya orang yang sudah menikah itu dilipatkan. Ibadahnya dilipatkan daripada orang yang tidak menikah. Seorang bujang, ya, seorang bujang, ibadahnya dengan seorang yang sudah berkeluarga, sudah punya istri itu berbeda. Dilipat gandakan kepada orang yang punya istri. Ini perbedaannya seperti itu. Kalau masalah hukum mengatakan bahwa bolehkah orang tidak menikah? Boleh. Ini kalau ini kan di luar konteks. Kalau ini di luar konteks tentang persoalan apa bolehnya poligami. Ya. Nah, ini di luar konteks sekarang. Sekarang bagaimana seorang wanita yang bisa membahagiakan suaminya, maka dia akan masuk surga. Dan nilai pahalanya itu banyak sekali. Seorang istri yang mereka taat patuh pada suami, ya. Tapi bukannya istilahnya terus saking taatnya, saking sayangnya kepada suami harus bisa menjaga perasaannya itu keseimbangan. Namun kalau seorang istri itu ada dalam hati sebanyak sekali. Keinginan seorang suami itu ditolak pada seorang istri, maka istri itu akan menanggung dosa yang sangat besar. Dalam konteks ini banyak pandangan-pandangan ulama, ya, banyak pandangan-pandangan ulama. Terus yang berkaitan dengan makna warubah, kembali ke situ lagi kan, ke situ lagi. Istri yang solihah itu istri yang bisa seperti Rubaiyah al-Adawiyah. Belum ada tingkatan seorang istri yang seperti Rubaiyah al-Adawiyah. Kalau semuanya istri kok seperti Rubaiyah al-Adawiyah, aku yakin suami akan senang semua. Akan senang semua. Karena apa? Dipersilahkan suami itu menikah lagi. Bahkan Rubaiyah al-Adawiyah itu melamarkan untuk suaminya. Ini jarang terjadi. Ini jarang terjadi. Nah, terus bagaimana kalau seorang istri menolak keinginan seorang suami yang akan berpoligami? Apakah ini menyakiti suami atau membuat dosa besar terhadap istri? Ini akan saya jawab minggu depan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.